Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, dimulai dari ayat yang ke-94. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang beriman, sungguh Allah SWT benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu atau sedikit dari hewan buruan yang bisa Anda peroleh atau Anda tangkap dengan tangan Anda sendiri atau dengan tombak-tombak Anda, agar Allah SWT mengetahui siapa di antara Anda yang takut kepadanya, ya takut kepada Allah SWT. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Allah SWT dalam ayat ini mengatakan atau memanggil, mengingatkan orang-orang beriman. Di sini Allah SWT menyebutkan takkid atau penguatan. Sungguh benar-benar kalian akan diuji oleh Allah SWT, yaitu bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit atau kecil. Abdullah bin Abbas mengatakan ad-dhaif minas sayd was-saghir, sesuatu yang lemah dari hewan buruan ataupun yang kecil, itu untuk haji ataupun umrah. Maka mereka dilarang untuk sayd, berburu. Maka ini ayat ini bercerita tentang mereka. Bahwasanya Allah SWT mengatakan, sungguh Allah SWT akan menguji kalian dengan, tetapi ketika sudah memakai pakaian ihram dilarang. Allah SWT menguji tanaluhu aydikum wa rimahukum, di mana ujian itu Allah SWT menyebutkan bahwasanya hewan buruan tersebut bisa diperoleh. Yang tadinya hewan itu dikatakan buruan, sebenarnya kenapa dia dikatakan buruan? Karena dia liar. Makanya disebutkan oleh para ulama, dikatakan hewan itu buruan yang mengetahui yang gaib, yaitu
Seorang ketika dia ihram kemudian dia menangkap hewan buruan, mungkin temannya, kawannya enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Kemudian siapa saja yang dia i'tada, melanggar, melampaui batas, i'tada artinya dia melanggar batasan, sudah diberikan batasan, yaitu tidak boleh untuk diburu, kemudian dia buru. Maka kata Allah SWT, faman ya'tada ba'da dzalika, yaitu siapa saja yang dia sudah melampaui batas setelah itu, setelah turun ayat ini, setelah diberikan penjelasan bahwasanya tidak boleh, falahu adzabun alim, maka bagi mereka atau bagi dia azab yang pedih. Kemudian ayat yang ke-95 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu fajaza'um mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bih dzawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bah aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dzalika siyaman liyadhuqa wa bala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu min wallahu azizun dzuntiqam. Ayat yang ke-95 ini Allah SWT menegaskan ayat 94. Itu larangan untuk tidak bolehnya berburu. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah Anda membunuh atau berburu hewan buruan wa antum hurum, sedangkan Anda berada dalam keadaan hurum. Hurum jamak dari muhrim, artinya Anda sedang melakukan ihram. Itu ihram, baik itu ihram melakukan ibadah haji ataupun umrah. Allah SWT dalam ayat ini menegaskan, la taqtulus sayd wa antum hurum. Jangan Anda berburu ketika Anda dalam keadaan ihram. Ini salah satu larangan bagi orang yang sedang berihram. Salah satunya adalah berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Siapa saja yang dia berburu, yaitu membunuh hewan buruan tersebut di antara kalian muta'ammidan, secara sengaja, fajaza'um mithla ma qatala minan na'ami yahkumu bih. Maka balasannya atau hukumannya adalah dia menyembelih hewan na'am, artinya hewan ternak, yang sepadan, mithlu ma qatala, yang sepadan dengan apa yang dia telah bunuh dari hewan buruan tersebut. Yahkumu bihi dzawa adlim minkum, yang diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Hadiyam balighal ka'bati au hadiyam balighal Ka'bah, yaitu yang Anda sembelih di dekat Ka'bah atau di tanah haram. Aw kafaratu ta'amu masakin, atau Anda menebus ya dengan bayar kafarah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Aw adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabalam, atau berpuasa sebanyak atau semisal ya, diperkirakan sesuai dengan hewan yang sudah dibunuh tadi, liyadhuqa wabala amri, agar Anda merasakan yaitu balasan ataupun hukuman ya terhadap apa yang sudah Anda lakukan, yaitu di tanah haram, dan dibagikan dagingnya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Aw kafaratu ta'am masakin, atau kalau dia tidak mendapatkan hewan ternak, maka dia memberikan makan orang miskin sesuai dengan kadar hewan yang dia bunuh tadi. Maka dikatakan oleh para ulama, yuqawwam itu dinilai harganya, berapa harga hewan yang dia bunuh dari hewan buruan tadi, kemudian dibelikan makanan, kemudian dibagikan kepada orang miskin. Kalau dia tidak mendapati hewan tersebut untuk disembelih. Atau kalau dia tidak mampu juga, maka berpuasa. Berpuasa
dengan takaran, di sini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan setiap 1 mud 1 hari atau 2 mud 1 hari, ya. Yaitu dihitung berapa harga tadi, kemudian dibelikan. Kalau dibelikan makanan, beras misalnya berapa sok dapatnya, atau kita kilogram, ya. 1 sok 3 kilo misalnya. Maka setiap 1 sok atau setengahnya dinilai 1 hari puasa. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, ya, penjelasan dari ayat ini bagi orang-orang yang mereka melanggar, yaitu orang yang sedang muhrim, kemudian mereka berburu, ya, tanpa sengaja ataupun sengaja. Ya, menurut jumhur para ulama, maka mereka harus membayar denda tadi atau sanksi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka harus menyembelih hewan yang sepadan dengan hewan yang mereka buru atau mereka bunuh tersebut. Kemudian ya, kita di sini disebutkan, ya, panjang oleh Imam Ibnu Katsir sebenarnya tentang ayat ini, ya. Itulah yang dimakan, ya, dalam perjalanan, sampai Jabir bin Abdullah mengatakan, makanan kami setiap harinya, ya, lama-kelamaan habis, sedikit-sedikit akhirnya habis, dan sampai akhirnya kami cuma memakan 1 butir kurma dalam perjalanan itu. Ya, sampai akhirnya habis. Kemudian setelah itu kami sampai di tepi laut. Ya. Tiba-tiba kami melihat sebuah onggokan yang sangat besar, seperti bukit. Ternyata itu adalah bangkai ikan yang besar, mirip ikan paus dan sebagainya. Maka kemudian kami makan bangkai tersebut, ya, ikan tersebut selama 18 hari, kata beliau. 18 hari. Kemudian Abu Ubaidah menyuruh untuk mengangkat tulang rusuk, tulang ikan itu. Maka diangkatlah kemudian. Ketika diangkat, maka lewatlah kendaraan kami, yaitu unta dan sebagainya. Maka lewatnya di bawah tulang itu, ya, saking besarnya ikan itu. Ya, hadis ini bukan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya nanti ketika pulang, mereka menceritakan itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, masih ada enggak dagingnya, kata Nabi. Kemudian kami mengasihnya kepada Nabi SAW. Ini cerita, ya, bahwasanya, ya, bangkai ikan dihalalkan. Nabi SAW juga pernah ditanya tentang sahabat yang mengatakan bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah, wahai Rasul, kami pergi dalam perjalanan, kemudian kami naik kapal atau perahu, kemudian kami hanya membawa sedikit air. Kemudian sahabat bertanya, fa in tawaddo'na bihi atashna. Kalau seandainya kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan haus. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa tuhuru atau huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu, yaitu laut itu bersih airnya, suci airnya. Tahur artinya suci, lagi mensucikan. Al-hillu maitatuhu, yaitu halal bangkainya, yaitu bangkai yang ada di laut, maka itu dihalalkan. Maka ini, ya, Nabi SAW menghalalkan, ya, Allah SWT dan Rasulnya yang menghalalkan. Hillalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyar. Ya, dihalalkan bagi kalian tangkapan laut, ya, buruan laut,
dan juga bangkainya ya, sebagai manfaat kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian baik dalam keadaan mukim ataupun dalam perjalanan. Diharamkan bagi kalian saydul barri, yaitu buruan darat, madumtum hurma, selama Anda masih dalam ihram. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah semua. Semua ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan itu agar Anda mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah, ada 4 hal di sini. Ka'bah yaitu tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syahrul Haram yaitu bulan-bulan haram yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian yang ketiga, wal hadiyah, yaitu sembelihan. Ya, wal hadiyah yaitu sembelihan. Wal qala'id, al qala'id artinya adalah hewan yang sudah diberi tanda di lehernya bahwasanya dia adalah termasuk hewan yang akan mungkin dikorbankan dan sebagainya. Ya, dalam ibadah haji atau umrah, ya, dalam ibadah haji ya, biasanya. Maka Allah SWT menjelaskan di sini bahwasanya Allah SWT menjadikan Ka'bah ini adalah tempat ya, yang Allah SWT khususkan dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Ada tanah haram, tanah yang dimuliakan, yang di situ tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh hewan kecuali hewan-hewan yang boleh dibunuh saja di tempat yang halal dan haram, di antaranya ular, kemudian tikus, kemudian burung gagak dan sebagainya. Ya, 5. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh dicabut pohonnya. Ini tanah haram. Baik itu yang ada di Masjidil Haram di Makkah dan sekitarnya ataupun di Madinah, di mana haramnya Makkah lebih luas daripada dan lebih haram daripada Madinah. Tapi dua-duanya haram, yaitu dimuliakan artinya. Maka Allah SWT memuliakan Ka'bah di sini sebagai tempat yang haram, tempat yang disucikan. Untuk tidak, yang mana orang yang masuk di situ tidak boleh menumpahkan darah. Jangan